Oke, selamat pagi semuanya. Ini adalah minggu yang pertama dari tema kita yang baru. Selama 4 minggu kita belajar mulai dari memasuki bulan Januari. Kita mulai dengan tema Dare to Believe. Siapa yang belajar dari tema itu? Dare to Believe, berani untuk percaya. Nah, ini adalah minggu yang kedua, ya. Judulnya Fine Line. Ya. Fine line itu adalah garis yang halus, saudara. Ya, batasan yang begitu halus yang sampai saudara kadang nggak bisa lihat. Fine line, ya. Kalau ada seorang yang di live group di mana saya ada, dia selalu suka ngomong gini, Betty Pak, Betty. Saya bilang apa Betty? Bedanya tipis. Ya, kira-kira itulah saudara ya. Jadi fine line itu garis yang membedakan tapi Betty, saudara, bedanya tipis, ya. Nah, selama 4 minggu ke depan ini kita akan belajar dari kitab 1 Timotius dan kita akan belajar tentang topik keuangan, saudara. Kita akan belajar tentang topik keuangan dan hari ini kita akan fokus dengan rasa cukup dibandingkan dengan ketamakan. Untuk tahu seorang itu tamak atau tidak, atau orang itu murah hati, kadang-kadang Betty, saudara. Beda tipis. Nah, saudara, selama saya menggembalakan jemaat, saya menemukan bermacam-macam orang datang kepada saya untuk counseling. Oke? Ada yang datang dengan masalah, mengatakan begini, Pak, saya punya masalah keluarga. Ada yang mengatakan, Pak, saya punya masalah dalam pendidikan atau apa. Pak, saya jatuh dalam dosa, gitu, kira-kira gitu ya. Tapi saya belum pernah ada orang yang datang dan mengatakan, Pak, saya ini punya masalah dengan ketamakan. Belum pernah, saudara. Karena ketamakan itu begitu tersembunyi, sehingga kadang kita nggak tahu kalau itu ada dalam kehidupan kita. Pernah, saudara, ada orang mau datang kepada saudara mengatakan, saya punya masalah besar dalam hidup saya. Saudara tanya apa? Saya ini tamak. Pernah? Pernah, saudara? Nggak ada kan? Ya. Siapa yang tahu banyak di antara manusia ini punya ketamakan, saudara, oke? Tapi banyak di antara kita tidak sadar bahwa itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan, apa artinya rasa cukup di dalam Tuhan, dan bagaimana kita mengalahkan ketamakan di dalam kehidupan kita. Karena pada dasarnya manusia yang jatuh dalam dosa itu tamak, saudara. Setiap kita punya kecenderungan untuk tamak. Setiap kita punya kecenderungan untuk mengatakan, kalau saya boleh dapat lebih banyak lagi, maka saya akan semakin puas. Apapun itu. Oke? Uang lebih banyak, mobil lebih bagus, rumah lebih besar. Sampai ada yang berpikir istri lebih cantik, kalau satu kurang tambahin satu. Oke? Saya tahu nggak ada di dalam rumah Tuhan, nggak ada yang seperti itu. Tapi dasar hati kita, semua kita yang hidup dalam dosa punya kecenderungan untuk tamak. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya adalah untuk tamak. Tapi Tuhan yang menciptakan kita baru, memberikan juga kepada kita hati yang baru. Tetapi mari kita belajar bagaimana untuk menjaga hati kita untuk tidak dikuasai oleh ketamakan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan Paulus memberikan nasihat. Nah, saudara, kitab 1 Timotius ini adalah beberapa kitab yang ditujukan kepada pribadi. Hanya ada 2 orang yang mendapatkan surat pribadi yang akhirnya menjadi Alkitab, bagian daripada perjanjian yang baru. Yang satu namanya Timotius, yang satu namanya Titus. Jadi ada 1 Timotius, 2 Timotius, ya. Itu adalah surat pribadi yang Paulus tuliskan dan akhirnya menjadi bagian daripada Alkitab Perjanjian Baru dan juga Titus. Yang lainnya dalam Perjanjian Baru itu surat ditulis untuk jemaat, bukan untuk pribadi. 1 Korintus itu ditulis oleh jemaat Korintus. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah Paulus yang merupakan bapak rohaninya Timotius, orang yang bertanggung jawab secara kerohanian, membimbing Timotius, menuliskan surat kepada Timotius yang saat itu sudah menjadi gembala di Efesus. Masih muda dan kemudian Paulus menulis surat kepada Timotius.
Di pasal yang ke-6, Paulus menasihati Timotius tentang bagaimana untuk menikmati keadaan di dalam setiap musim dalam hidupnya. Ayat yang ke-6 dikatakan, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Nah saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, godliness with contentment is great gain. Nah saudara, kalau saudara secara biasa aja, sambil lalu mengamati ayat ini, saudara melihat sepertinya kok ada kontradiksi. Cukup, keuntungan besar. Bagaimana kecukupan bisa jadi keuntungan besar? Kalau cukup ya cuman cukup, untungnya enggak besar-besar. Benar enggak saudara? Ya sepertinya begitu. Saudara di dalam Alkitab, seringkali ada yang namanya kayak pertentangan atau paradoks. Di dalam kekristenan ini penuh dengan paradoks. Sambil contoh Tuhan Yesus mengatakan, kamu mau jadi besar, jadi pelayan untuk semua orang. Hendaklah kamu melayani. Kelihatannya paradoks, benar nggak saudara? Ya, kamu mau jadi yang paling gede, kamu sepertinya jadi paling melayani, paling hina. Ya, nah itu sepertinya paradoks. Nah ini adalah yang kita bisa sebut juga sebagai paradoks, di mana Tuhan mau mengajar kita sesuatu tentang rasa cukup. Contentment. Dikatakan rasa cukup kalau digabung dengan ibadah bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya lebih enak saudara. Godliness. Keilahian. Apa sih keilahian? Gampangannya begini. Keilahian adalah pada waktu saudara fokus kepada Tuhan. Itu keilahian. Keilahian itu bukan behavior. Keilahian bukan saudara lakukan A dan tidak lakukan B. Pada waktu saudara fokus kepada Tuhan, disertai rasa cukup, saudara akan mendapatkan keuntungan besar. Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi dari rasa cukup yang pada waktu saudara fokus kepada Tuhan. Di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi saudara tidak ada bayi begitu lahir pakai pampers, tidak ada saudara. Ya, tidak ada bayi begitu lahir pakai baju bayi yang bagus, enggak ada. Ya. Dan demikian juga pada waktu saudara dan saya check out dari dunia ini, di mana setiap kita akan check out saudara. Sehat apapun kita, sepanjang apapun umur kita, satu kali kita check out. Pada waktu kita check out, kita enggak bawa apa-apa saudara. Oke? Ya sebagian orang dibawain banyak. Oke? Tapi ayat ini mengatakan yang dibawain tidak bisa dipakai, saudara. Tidak bisa dipakai apa-apa, karena saudara tidak pakai apa yang saudara bawa dari tempat ini nanti ke surga. Oke? Saudara pernah dengar cerita orang yang kaya di muka bumi ini, terus kemudian dia meninggal, terus kemudian dia bawa banyak emas. Dia udah pesan sama anak-anaknya, emasnya itu jangan dibagi warisan, itu masuk peti papa, oke? Ya, jadi akhirnya dia mati, wah penuh berat saudara, karena emasnya ada banyak. Dan pada waktu dia masuk ke surga, dia bawa barang berat. Terus kemudian Rasul Petrus yang menjaga surga bilang, sorry di sini kita enggak bawa barang dari luar. Dia ngotot, dia mau bawa, dia bilang enggak bisa, ini hasil kerja saya sepanjang umur hidup saya mau masuk ke surga. Akhirnya Petrus tanya, apa sih isinya? Terus dibuka emas saudara. Terus kemudian Petrus bilang di sini mah paving itu. Banyak di dalam sana. Tidak usah dibawa masuk. Saudara, sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, ayat ini sangat jarang dikhotbahkan. Termasuk saya jarang khotbah ayat ini. Nah saudara, karena kita nggak senang dengan ayat yang mengatakan kalau hanya ada makanan dan minuman itu cukup. Nah saudara, ayat ini tidak mengatakan ini saudara. Tuhan hanya mau kasih saudara makanan dan minuman, makanan dan pakaian. Bukan itu. Ayat ini mengatakan kalau saat ini dalam hidupmu cuma ada makanan sama pakaian, kamu be content, rasa cukup. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada musim untuk segala sesuatu.
Saudara, ada seorang datang kepada saya dan mengatakan begini, Pak, saya suka untuk urusan berkat, saya suka Allah perjanjian lama. Untuk keselamatan saya suka Allah perjanjian baru. Saya bilang, maksudnya gimana? Soalnya toko perjanjian lama, toko-tokonya kaya-kaya, Pak. Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya. Terus kemudian saya bilang, kalau menurut saya Pak, Petrus sama Paulus mah miskin, Pak. Hidupnya penjara melulu. Oke? Terus saya bilang, masa begitu? Nah saudara, coba kita dalamin kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, Abraham pernah mengalami masa kelaparan. Oke? Kelaparan bukan saudara karena ibadah berakhir 12:30 lewat. Banyak di antara saudara mengatakan sudah masa kelaparan. Saudara mulai berdoa syafaat untuk pendeta di depan sini untuk mengakhiri khotbahnya. Itu bukan kelaparan, itu terlambat makan. Oke? Nah, saudara, Abraham mengalami kelaparan. Ishak mengalami kelaparan. Saudara, pada waktu Abraham mengalami kelaparan, dia pergi ke Mesir. Oke? Itu yang terjadi, saudara. Ya. Dia berbohong tentang Sarah dan lain sebagainya. Itu cerita karena terjadi kelaparan di Kanaan. Abraham di dalam rencana Tuhan mengalami kelaparan, saudara. Gimana dengan Ishak? Saudara, kita membaca di dalam Alkitab, Ishak mengalami kelaparan, saudara. Saudara mengingat bagaimana Ishak menabur di masa kelaparan, di seluruh negeri ada kelaparan. Hanya karena Ishak anak perjanjian bukan berarti dia exclude, enggak ikut mengalami masa itu. Cuman perbedaannya Ishak menabur di masa kelaparan. Itu yang Alkitab mencatat. Bagaimana dengan Yakub? Dia ngalamin kelaparan, saudara. Dia ngalamin di mana pada waktu Yusuf sudah tidak ada di rumah, dia kira sudah mati, ternyata Yusuf jadi penguasa di Mesir. Saudara, ada kelaparan yang hebat dikatakan. Jadi di zaman Abraham, di zaman Ishak, di zaman Yakub, ada kelaparan, ada masa sulit. Saudara, di dalam kehidupan kita ada masa sulit. Kita enggak suka masa sulit, tapi masa sulit itu penting, saudara. Tuhan pakai setiap masa, saya tidak mengatakan Tuhan hanya pakai masa sulit, Tuhan pakai setiap musim dalam hidup kita untuk membentuk kita. Ya, nah, ayat ini ditulis oleh Paulus, surat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius dan dia katakan begini, rasa cukup itu penting. Rasa cukup itu penting. Kalau kamu tidak mengerti rasa cukup, kamu akan tamak, greedy. Saudara, ada seorang yang datang kepada saya, dan statementnya mencengangkan saya, dan dia mengatakan begini, tahukah Pak, saya belajar ketamakan itu bukan hanya pada waktu saya di rumah, dulu sebelum saya kenal Tuhan. Dia bilang gini, saya banyak belajar ketamakan dari dengar khotbah. Saya bilang, maksud kamu? Dia bilang, begini loh Pak, kalau setiap kali saya mendengar saya diberkati, saya diberikan ini, dengan syarat saya lakukan sesuatu, maka yang saya bawa pulang adalah saya harus lakukan sesuatu, saya harus lakukan A, B, C. Yang penting terakhir hasilnya saya diberkati. Dia katakan begini, saya tanpa sadar jadi tamak, Pak. Saya mau dan saya diajarin prinsip. Saudara, prinsip tidak mengubah hati, saudara. Ada prinsip kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan yang mengubah hati saudara. Saudara bisa mengikuti prinsip dan hati saudara tidak berubah. Saudara, ada prinsip dalam kebenaran firman Tuhan di mana engkau menabur, engkau akan menuai. Benar, itu prinsip. Tahukah saudara-saudara bisa menabur di dalam rumah Tuhan bukan karena saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara mengasihi hasil taburan saudara. Pada waktu saya pertama kali bertobat, saya bertobat dan saya berjemaat di satu gereja, saudara, di Surabaya sini. Dan pendeta saya, gembala saya bercerita tentang salah seorang supporter yang mensupport gereja, itu ternyata salah satu supporter terbesar.
itu bukan orang Kristen, saudara. Tapi orang yang mengerti prinsip. Dia bilang begini, anak Tuhan itu bodoh, dia bilang. Karena dia bukan anak Tuhan. Dia bilang, saya ini nyumbang gereja banyak. Makanya bisnis saya semakin besar. Oke? Nah, apakah benar seperti itu? Dia lakukan itu. Dan terjadi, saudara. Dia mengerti prinsip. Dia tidak punya hatinya, tapi dia ngerti prinsipnya. Tidak salah dengan mengerti prinsip, saudara. Tapi berkat dimulai dengan perubahan hati, bukan ngerti prinsip, saudara. Pada waktu saudara hanya mengerti prinsip tanpa mengerti hatinya Tuhan, maka kita bisa menggunakan Tuhan untuk ketamakan kita. Dan kelihatan dari luar, pada waktu persembahan dijalankan, semua orang memberi. Apakah memberi baik? Sangat baik, saudara. Motivasi kita dalam memberi, itu Tuhan lihat, kita nggak lihat. Saudara nggak bisa lihat satu dengan yang lain. Kita mungkin bisa tahu, oh rasanya tadi itu yang diambil dari dompetnya tebel. Dan saudara katakan, oh dia beli lebih banyak. Cara Tuhan melihat belum tentu seperti ini. Saudara, salah satu contoh klasik, saudara, pada waktu Musa keluar dari Mesir memimpin bangsa Israel, ada waktu di mana Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, bangsa yang kau pimpin ini keras tengkuk. Ya, keras tengkuk itu nggak bisa diselesaikan dengan dipijat, saudara. Ya, artinya dikasih tahu terus saja nggak mau ngerti, kira-kira gitu ya. Kemudian Tuhan bilang begini, gini deh, kamu mimpin mereka, aku kasih malaikatku untuk menyertai. Janjiku ndak ada yang berubah. Mereka akan masuk tanah perjanjian, mereka akan dapatkan negeri yang penuh dengan susu dan madu, hanya aku ndak menyertai mereka. Tapi untuk urusan terjamin sampai, aku jamin sampai. Kira-kira seperti itu. Jawaban Musa mencengangkan, saudara. Musa bilang, kalau engkau ndak pergi dengan kami, lebih baik kami tetap di sini. Artinya Musa katakan, Tuhan lebih baik padang gurun dengan Tuhan daripada tanah perjanjian tanpa Tuhan. Banyak di antara kita mengatakan, yes Tuhan, enggak usah repot-repot, that's okay, selama berkat-Mu mengalir. No problem. Kami tahu Tuhan sibuk, banyak yang harus diurusin, malaikat udah cukup, yang penting Tuhan, berkatnya banyak loh. Saudara, kita enggak ngomong begitu. Tapi mungkin itu ada dalam hati kita. Itu sebabnya, ketamakan itu, di dalam kehidupan orang percaya itu bisa beti dengan kemurahan, saudara. Bedanya tipis. Ya, saudara, ada orang yang sudah terprogram bahwa Tuhan itu bisa kita dapatkan berkatnya kalau aja kita ngerti. 7 step untuk membuat Tuhan memberkati saya. Selama kita lewatin 7 step, dapat kita kayak jackpot. 1, 2, 3, Tuhan. Saudara, kadang kita bisa belajar tamak di gereja, saudara. Kalau hatimu tidak berubah, engkau tetap bisa memberi dengan alasan yang salah. Ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat. Saudara tahu jerat itu apa, saudara? Jerat itu adalah sesuatu trap yang dipakai untuk nangkap sesuatu, nangkap binatang, itu jerat, saudara, ya. Ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara, di dalam kekristenan, Tuhan mengajar kita kekayaan itu bukan tujuan akhir. Tidak pernah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan itu tujuan akhir. Tuhan kita kaya, saudara. Tuhan mau kita diberkati, Tuhan mau kita hidup di dalam kelimpahan, tetapi tujuan akhir hidup kita bukan kaya. Kekayaan itu tools.
Alkitab mengatakan berkatnya Tuhan kepada Abraham di Kejadian pasal 12 adalah engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. It's not the end. Berkat itu bukan the end. Berkat itu adalah tools, alat untuk kita jadi berkat. Kalau saudara tidak pernah jadi berkat, tidak ada gunanya saudara diberkati. Nah, pada waktu kita menempatkan berkat itu sebagai akhir yang kita inginkan, kita masuk dalam ketamakan. Nah, saudara, hari-hari ini, saudara begitu mudah untuk kita lihat dan kita akhirnya jadi tamak, saudara. Mulai dari sosial media, advertising mengatakan kalau kamu belum punya yang satu ini kamu tidak cool. Apapun itu. Dan akhirnya kita terpacu, kalau kamu belum punya ini, kalau kamu belum pernah pergi ke sini, kalau kamu belum menikmati ini. Oke? Dan itu nggak pernah habis. Ada orang yang mengatakan, that creates the world economy. Itu yang yang menghasilkan ekonomi dunia, dimulai dari ketamakan katanya. Apakah begitu anak Tuhan? Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Saudara, setiap kita, saudara, ini bukan masalah jemaat, ini masalah jemaat, masalah pendeta, masalah manusia, saudara. Saudara, kita mudah untuk jatuh di dalam masalah ingin menjadi kaya. Tuhan mau memberkati kita, tapi kalau ini menjadi goal utama kita, kita masuk ke dalam banyak masalah. Banyak orang mengalami begitu banyak masalah karena kerinduan utamanya adalah jadi kaya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak bisa melayani Tuhan dan bukan membandingkan dengan hobi? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan gini, engkau tidak bisa melayani Tuhan dan hobimu. Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak bisa melayani aku dan melayani Mamon. Mamon itu adalah dewa uang. Mamon itu dewa uang orang Syria. Terkenal pada waktu itu, Mamon. Tuhan Yesus pakai kata-kata Mamon 4 kali dalam Alkitab. Artinya kamu tidak bisa menyembah aku dan menyembah uang. Kenapa yang dibandingkan uang, saudara? Dewa uang. Karena, saudara, semua yang hanya Tuhan bisa lakukan, uang menjanjikan untuk melakukannya. Identity, Tuhan berikan saudara identitas. Uang bilang begini, enggak usah repot-repot ikut Tuhan. Kamu punya banyak uang, kamu punya identitas bagus. Dignity, rasa percaya diri, dihargai orang. Ya, saudara katakan Tuhan menghargai saya. Mungkin Tuhan enggak kelihatan, yang saya lihat kan orang. Kalau cuman Tuhan menghargai saya enggak terlalu signifikan. Saudara, penghargaan dari orang, saudara bisa pakai uang, bisa saudara. Saudara, satu kali saya belajar, ada seorang yang mengatakan begini, kamu enggak perlu punya restoran, dia bilang. Kamu pakai duit, kamu bisa jadi raja di restoran itu. Dia bilang begini, kalau kamu makan, kasih tips yang besar sama pelayannya. Sudah makan? Ya. Saudara kasih tips yang membuat dia tercengang-cengang, tergantung makan di mana saudara ya. Kalau itu tempat makannya membuat tips 100.000 kelihatannya sangat besar, berikan tips 100.000. Terus kemudian saudara kasih tahu, minggu depan saya datang lagi, saya datang sama rekan bisnis saya, nama saya Bapak Sapa gitu ya. Terus kemudian ini untuk kamu. Oh dia ingat saudara, 100.000. Seumur-umur dia tidak pernah dapat tips 100.000 saudara. Saudara datang minggu depan, sama rekan bisnis saudara, saudara jadi tamu VIP di restoran itu. Langsung pelayannya nyapa saudara dengan namanya, Pak, siapa gitu. Silakan duduk, saudara VIP saudara. Rekan bisnis saudara langsung kaget, hebat juga nih orangnya. Di sini dia top. Saudara, uang bisa mengubah itu. Uang powerful saudara. Oke? Jangan sampai saudara lupa semua firman Tuhannya, saudara cuma dapat ide yang satu itu. Kalau saudara mau lakukan, fine, berkati pelayan, it's okay. Tapi itu bisa mengubah banyak hal. Mungkin saudara datang dan restorannya rame, terus kemudian saudara katakan, ini semua reservasi ya. Terus kemudian pelayannya bilang gini, enggak apa-apa Pak, saya ambil, Bapak duduk sini. The power of 100.000 minggu lalu.
Karena dia pikir begini, ini lebih dahsyat dari bos saya. Karena kalau dia makan habis gini, saya dapat 100.000 lagi, haleluya kan gitu kan. Uang itu menjanjikan banyak. Orang yang mengatakan uang itu tidak bisa melakukan banyak hal, itu naif saudara. Amsal mengatakan banyak perkara yang uang bisa lakukan. That's why uang bisa jadi saingannya Tuhan. Kalau enggak, Tuhan enggak ngomong begitu. Karena hampir semua, bahkan uang klaim bahwa dia bisa lakukan apa yang Tuhan berikan buat saudara. Rasa aman saudara. Saudara katakan, aduh saya enggak punya rasa aman, Tuhan berikan rasa aman. Ada orang mengatakan kalau saya punya banyak uang, saya merasa aman. See? That's why it is so dangerous. Itu sebabnya begitu licinnya uang dalam kehidupan kita, karena dia bisa jadi Tuhan atas hidup kita dan kita tidak terasa. Selama kita punya dan kita punya banyak, kita merasa harga diri saya naik, saya dihormati orang lebih, saya punya rasa aman, saya punya identity, semua yang Tuhan katakan. Saudara katakan gini, sukacita dari Tuhan. Saya juga bisa tuh sukacita karena punya banyak duit. Oke? Jadi rasa-rasanya apa yang Tuhan kasih itu, saudara bisa gantikan itu dengan uang. Itu loh yang membuat kita punya kecenderungan untuk kejar uang. Tuhan tidak punya masalah memberkati kita dengan uang, saudara. Itu sebabnya ayat 10 dalam 1 Timotius 6 mengatakan begini, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara perhatikan baik-baik, akar segala kejahatan bukan uang, tapi cinta uang. Sebab oleh memburu uang, pada waktu saudara cinta, saudara buru, kejar. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. That's the result of the love of money. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ini yang Alkitab katakan, bukan saya katakan, saudara. Oke? Ya, kita semua mudah masuk trap yang mengatakan uang bisa menolong saya. Saudara, pada waktu saudara sakit, saudara mengatakan Tuhan sudah sakit, tidak punya uang. Paling tidak kalau uang datang, saudara lupa Tuhannya, saudara paling tidak bisa ke dokter, saudara. Saudara pikir paling tidak saya punya uang. Tuhan tidak nyembuhin, dokter masih bisa nyembuhin. Nah biasanya kita sungguh-sungguh balik ke Tuhan pada waktu dokter mengatakan, sorry, ini juga nggak bisa, pulang aja deh. Nah pada waktu itu saudara katakan, hanya Tuhan yang jadi, karena memang tinggal Tuhan yang bisa lakukan sesuatu, saudara. Oke, jadi antara uang sama Tuhan sebagai sumber rasa aman saudara juga beda-beda tipis, saudara. Haleluya. Terutama untuk orang Kristen yang punya Tuhan sama uang. Yang sungguh-sungguh dia katakan sebenarnya saya bergantung sama Tuhan, sama saya bergantung sama uang saya. Dan Tuhan yang bisa berikan uang, itu beti, saudara. Ya, Tuhan mau kita berjalan mengasihi Dia dan memakai uang. Bukan mengasihi Tuhan, mengasihi uang dan akhirnya memakai Tuhan. Saudara, cinta uang atau cinta Tuhan? Kalau saudara cinta Tuhan, saudara akan mencintai sesama. Karena dasarnya dari saudara mengasihi Tuhan, saudara dapatkan kasihnya Tuhan, saudara bisa mencintai sesama dan menggunakan uang. You love God, you love people, you use money. Tapi kalau saudara mencintai uang, maka saudara akan menggunakan Tuhan dan menggunakan orang. When you love money, you will use God and you will use others. Saudara, banyak orang bukan belajar prinsip memberi sebetulnya. Banyak orang suka belajar prinsip menerima. Tapi kan kalau ada seminar bagaimana caranya prinsip menerima, kok rasanya kurang rohani. Kok kita maunya menerima. Jadi prinsipnya memberi, tapi tujuannya ujung-ujungnya yang saudara seringkali kita dibutakan adalah gini. Oh ternyata gitu caranya dapat. Nah sekarang saudara mengatakan gini, ini dapat pakai cara Kristen lagi. Saudara bisa dapat pakai cara Kristen dengan hati tamak, saudara. Ada amin, saudara, bisa begitu, saudara? Ya. Hari ini AC-nya suaranya kedengaran.
Lebih tenang, lebih tenang. Ya, saudara, ini berbicara untuk kita semua, saudara. Ya, kita ini gampang jatuh dalam ketamakan. Saudara, Tuhan ngajarkan perumpamaan yang kadang kita nggak mengerti dan kenapa kok ada perumpamaan ini di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Lukas, saya nggak tuliskan di sini, saudara. Ada satu cerita di mana Tuhan memuji seorang bendahara yang nggak jujur. Sebenarnya yang Tuhan puji bukan ketidakjujurannya, tapi cara dia pakai uang. Di Lukas pasal 16 Tuhan bilang begini, orang ini adalah orang yang cerdik, bendahara yang cerdik. Oke? Karena dia menggunakan uang, perhatikan baik-baik. Dia tidak menggunakan sesama, dia gunakan uang untuk bangun persahabatan. Nah, ayat berikutnya mengatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesianya kurang bagus. Ketika uang tidak lagi bisa menolong, itu kira-kira begitu. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan when he fail. Ketika dia gagal, kata fail itu juga bisa diterjemahkan pada waktu dia check out. Pada waktu dia selesai, pada waktu hidupnya berakhir. Dia diterima di tempat kekekalan. Ada yang menerima dia di tempat kekekalan. Saudara, saya ingin menerjemahkan ini dengan sebuah cerita. Saudara, saya mendengar, ini seorang hamba Tuhan, ya, dia dulunya pada waktu bertobat dari latar belakang yang sulit, saudara. Dia adalah seorang pecandu narkoba dan juga pengedar narkoba. Pada waktu dia bertobat, dia punya hati untuk share the gospel, kabarkan Injil. Nggak berani, banyak seperti saudara nggak berani bagikan Injil. Tapi dia hidup di zaman traktat. Siapa yang masih ingat zaman traktat dulu? Sekarang anak muda nggak pakai traktat, oke? Zaman traktat, saudara. Jadi dia pergi makan, dia selalu kasih traktat. Terus kalau makan di Amerika kasih tips, saudara ya. Tips itu wajib, saudara, oke? Jadi kasih tips, kasih traktat. Dia berharap kalau dia balik lagi ada orang yang secara sukarela datang kepada dia dan mengatakan gini, terima kasih Pak, traktatnya tak baca, saya bertobat, kira-kira gitu. Tapi tidak ada respon, tidak ada respon. Satu kali dia dapat impresi di hatinya, kasih tipsnya super besar, terus dimasukkan di dalam traktat. Terus dia berdoa, dia minta sama istrinya, yuk kita makan kali ini tipsnya besar. Dan dia katakan gini, waktu itu, ini udah lama saudara ya, jadi waktu itu zaman makan berdua, dia habis $10. Tipsnya $50 saudara. Ya, ditaruh di tengah-tengah traktat. Terus kemudian dia tinggal. Minggu depan dia datang lagi. Pelayannya datang kepada dia dan dia katakan begini, saya mau kontak Bapak, saya tidak tahu nomor teleponnya, hubungi di mana. Saya baca traktatnya dan saya memberikan hidup saya untuk Tuhan Yesus. Dan kemudian dia bilang gitu, malam itu Pak, saya telepon suami saya dan saya bacakan traktatnya. Suami saya terima Tuhan Yesus. It's true story. Orang ini mengatakan, suamimu di mana? Saya juga pengen ketemu sama kamu, sama suamimu. Waitersnya mengatakan, suami saya masih di dalam penjara. Suaminya dalam penjara, terima Tuhan, dia terima Tuhan. Oke, saudara katakan, oh caranya begitu ya Pak ya, kasih $50. No. Prinsipnya saudara. Oke. Saudara, pada waktu orang itu menerima traktat dan $50, dia melihat, $50. Yang ditinggal ini berharga, traktatnya ini berharga. Dibaca saudara. Yang dulunya kasih $2, sekarang $50, yang $2 uangnya diambil, traktatnya dibuang saudara. Begitu $50, uangnya diambil, traktatnya dibaca. Nah saudara, satu kali di surga nanti ada orang yang datang kepada orang ini yang mengatakan begini, karena apa yang kamu lakukan dengan uangmu, saya ada di sini. Itu yang Tuhan katakan, pakai uangmu untuk membangun persahabatan. Itu orang bijaksana saudara. Uang itu punya power. Dia punya kuasa, tapi dia sangat buruk kalau dia jadi Tuhan. Tapi kalau engkau gunakan dengan bijaksana,
money is powerful. Tapi kalau dia jadi Tuhan, engkau akan diperhamba, engkau akan habis. Salah nggak punya uang banyak? Nggak salah, saudara. Banyak toko Alkitab kaya kok, saudara. But how you use your money atau how the money use you is the issue. Masalahnya bukan berapa banyak uangnya, tapi posisi uang dalam hidup kita. Selama uang itu saudara gunakan, it's powerful. Saudara. Pekabaran Injil itu perlu duit, saudara. Ngirim misionaris perlu duit. Saudara beribadah di tempat ini dengar firman Tuhan perlu duit, saudara. Saudara, saya bertemu dengan GM-nya selalu dia katakan begini, Pak masih ingat toh saya selalu ngomong toh tolong didoakan. Saya bilang iya kita doain Bu. Ya. Dia bilang iya saya bersyukur didoain. PTC tambah rame. Tapi coba saudara. Saya bilang begini, Bu mau enggak Bu? Saya doain Bu. Tapi potong 10% dong Bu sewanya. Kira-kira GM-nya bilang apa? Ya Pak, kalau memang rela didoain ya didoain Pak, kalau enggak ya yang penting bayar sewanya kan gitu kan saudara. Saudara sewa tempat untuk ibadah saudara perlu duit kok saudara. Kerajaan Allah dibangun saudara perlu duit. Tapi Tuhan enggak tergantikan dengan duit. That's the issue. Itu masalahnya, saudara perlu uang kok saudara. Tuhan mengatakan, pada waktu engkau menggunakan uang itu bisa jadi tools yang luar biasa. Dia bukan Tuhanmu, dia alatmu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara, dulu saya mengira ayat itu bunyinya, di mana hatimu berada, di sana duitmu berada. No, Tuhan sedang mengajarin sesuatu yang beda. Di mana hartamu ada, di sana duitmu ada. Di mana engkau pakai, engkau ambil hartamu, apa yang berarti buat engkau letakkan di satu tempat, hatimu nempel ke sana. Saudara mau hatimu nempel sama Tuhan? Pindahkan hartamu ke Tuhan. Saudara, gimana hatimu nempel sama hobi, saudara? Karena hartamu di hobimu. Saudara yang hobi golf, coba beli stick golf hari ini, pakai duit dan banyak. Saya jamin hari ini hatimu di stick golf itu. Karena duitnya banyak. Kalau itu di sales sisa-sisa, hatimu enggak di sana. Saudara baru beli gadget baru. Mahal saudara. Hartamu masuk sana, hatimu ada di sana. Tuhan bilang begini, nah aku create harta. Itu supaya, dan aku tahu sejak manusia jatuh, itu hatinya ngikat ke sana. Jadi kamu perlu pakai hartamu, kamu taruh di tempat yang benar. Hatimu di sana. Saudara, orang selingkuh saudara. Hartanya habis di selingkuhannya, hatinya juga ingin ikut di selingkuhannya. Di mana hartamu ada, di sana hatimu ada. Itu sebabnya saya kalau bagikan ini saya sering kali mengatakan gini. Itu sebabnya kalau punya duit saudara, saudara berikan kepada orang yang saudara katakan saudara kasihi. Supaya semakin saudara mengasihi orang itu. Ada amin saudara? Oh, ada amin. Oh, it's okay. Ya, itu prinsipnya Tuhan. Ya, kalau saudara protes sama Tuhan, jangan protes sama saya. Oke? Cinta Tuhan, gunakan uang. Jangan cinta uang, karena engkau akan gunakan Tuhan untuk dapat uang. Lukas 12 ayat 15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Ini yang kata Tuhan Yesus, berjaga-jaga. Waspada terhadap segala ketamaan. Macam-macam, ketamaan itu macam-macam saudara. Ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidup tidak bergantung pada kekayaannya. Artinya Tuhan mau kasih tahu, hey, hidupmu tidak bergantung karena engkau berlebih di salah satu. Segala macam ketamakan. Saudara, kita bisa tamak di banyak area, bukan hanya keuangan. Kita bisa tamak pada waktu kita lihat seseorang dan kita katakan, saya pengen apa yang dia punya. Coba saya punya yang dia punya, maka saya lebih happy dari sekarang. Coba saya punya mobilnya, saya lebih happy
Coba saya punya rumahnya, saya lebih happy. Bahkan itu bisa beruntut, coba saya punya istrinya, saya lebih happy. Itu dasarnya ketamakan, saudara. Saudara tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, cara iblis mengatakan begini, kalau kamu punya Tuhan, punya yang Tuhan punya, yang kamu belum punya, kamu happy. Itu yang iblis katakan sama Adam dan Hawa. Hei, kamu pikir kamu sudah punya semua, sekarang kamu happy, kamu ditipu. Kalau kamu dapatkan apa yang kamu belum punya, hanya Tuhan yang punya, kamu happy. Mereka tidak bersyukur tentang apa yang Tuhan sudah berikan, akhirnya tertipu untuk merasa bahwa mereka belum dapat yang bisa memuaskan hati mereka. Efesus 4 ayat 11 mengatakan, Paulus mengatakan pada jemaat Efesus, kukatakan ini bukan karena kekurangan, kata Paulus. Sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengatakan, hei, aku kasih nasihat kamu ini bukan karena aku kelaparan, bukan, kekurangan. Aku sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan kata belajar. Saudara, Paulus bisa belajar untuk mencukupkan diri. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengerti keduanya, mengalami keduanya. Dan dia mengajarkan kepada Timotius dan mengajarkan kepada jemaat Efesus belajar untuk mencukupkan diri, be content. Nah, saudara, saya memberikan dua hal praktis. Saudara bawa pulang, saudara bisa lakukan ini karena Paulus bisa belajar untuk menjadi orang yang bersyukur dan menjadi cukup dengan keadaannya. Yang pertama, saudara, mengucap syukur, saudara. Belajar, saudara, bangun pagi cari 5-10 hal di mana saudara bisa mengucap syukur. Saudara katakan, Pak, susah Pak, hidup susah. Cari 10 hal, saudara akan dapatkan 10 hal. Saudara katakan, Tuhan terima kasih sekalipun makanan kurang, saya masih bisa makan. Saya masih sehat, saya bisa hidup udara. Tidak semua orang bisa hidup udara seperti saudara hirup. Oke? Saudara bisa bersyukur untuk saudara, untuk anak-anak saudara, untuk keluarga. Kalau saudara sudah menikah, saudara bisa katakan, Pak, tapi suami saya begini, saya begini. Paling tidak saudara ada orang yang mau tukar tempat sama saudara. Oke? Cari saudara. Bersyukur untuk keselamatan saudara. Hei, saudara diselamatkan. Itu luar biasa, saudara. Banyak orang yang punya banyak duit dan tidak tahu hidupnya setelah selesai, setelah check out dari dunia ini nggak tahu. Banyak hal, saudara. Dan tadi saya bergurau di ibadah yang pertama. Saya bilang kalau saudara kurang, masih nggak ngerti lagi 9 ke 10 apa. Kalau saudara dalam jemaat ini bersyukur dong untuk gembala saudara. Ada amin, saudara. Wah, saya bersyukur. Paling enggak bususan suaranya keras. Oke. Joke, saudara. Tapi kalau saudara mau bersyukur untuk gembala saudara enggak apa-apa juga. Oke. Nah, saudara belajar untuk bersyukur. Saudara. Ya, dan belajar untuk berbagi. Saudara, saya pernah bertanya di kelas di mana saya ngajar tentang memberi. Kenapa Tuhan memberikan kepada kita prinsip untuk memberi? Jawaban rata-ratanya adalah begini. Supaya pekerjaan Tuhan bisa disupport. Ya, tapi saya yakin itu bukan alasan utama. Saya percaya alasan utamanya adalah, itu adalah cara yang terbaik untuk menjaga hati kita dari ketamakan. Karena pada dasarnya hati yang tamak itu mau untuk mengambil. Saudara, kalau saudara tanya orang tamak, apa artinya cukup? Dia akan jawab begini, sedikit lagi. Apa artinya cukup? Sedikit lagi. Kalau dia sudah punya sedikit lagi, bahkan banyak lagi, kapan artinya cukup? Sedikit lagi. Dan rata-rata hati manusia itu kayak begitu, saudara. Sedikit lagi. Kalau aku punya sedikit lagi, senangnya.
Karena selalu ada hal yang saudara belum miliki, selalu ada hal yang saudara belum pernah ngalamin. Dan saudara berpikir, kalau aja aku punya ini, maka aku puas. Dan Tuhan mau menunjukkan kepada saudara, saudara bisa dipuaskan pada waktu saudara punya rasa cukup dan saudara punya keilahian. Artinya fokus saudara kepada Tuhan dan saudara mengatakan, Tuhan terima kasih. Kalaupun aku berdoa, aku percaya Tuhan untuk mobil baru, kalau sekarang belum ada mobil baru, aku nikmati mobil lama. Kalau sekarang aku belum punya ini, aku percaya ini terjadi, aku menikmati hari ini, sambil aku tetap percaya Engkau sanggup. Dan aku tetap menikmati hariku bukan karena ya sudah gimana lagi, ya sudah dinikmati, nggak ada yang lain. Tuhan mengatakan pada waktu engkau punya rasa cukup dan keilahian, that is a great gain. Itu adalah keuntungan besar. Itu paradoks kekristenan yang orang dunia tidak bisa mengerti. Orang Kristen bisa dipuaskan sekalipun sedang dalam masalah. Dan saya ingin beritahukan kepada saudara, keuanganmu nggak bisa solve masalah hatimu. Uang bisa melakukan banyak hal, saudara. Saudara tadi saya sudah cerita, bahkan saudara bisa praktekin nanti di restoran kalau saudara mau. Uang bisa lakukan banyak hal. But it never settle your heart problem. Masalah di hatimu hanya Tuhan yang bisa settle. Ada amin, saudara. Mari kita berdoa.